wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, kita sudah memasuki malam yang ketujuh di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqaidah 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir datang mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis guna sama-sama mempelajari, menelusuri jejak langkah perjuangan dan kehidupan yang penuh dengan keteladanan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak wangi jejak sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita untuk buku ini sudah masuk pada bagian-bagian yang terakhir. Bahkan mungkin ini adalah bagian yang paling terakhir pembahasan kita dari buku ini. Dalam dua pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas bab yang paling terakhir dari buku ini, yaitu masalah at-tarbiyah wat ta'lim, tarbiyah dan ta'lim. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kenapa sampai penulis buku ini setelah menyelesaikan pengkajian pembahasan perjalanan hidup dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai lahir, bahkan sebelumnya sejak bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam menempati Makkah dan anaknya serta istrinya hingga kelahiran Nabi kita, lalu melewati berbagai macam perjuangan hidup dan penegakan agama Allah sampai pada wafat beliau. Kenapa sampai Syekh setelah pembahasan tentang wafat beliau tidak langsung menutup buku ini, tapi beliau membahas tentang tarbiyah dan ta'lim. Inilah inti dari apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk tarbiyah dan ta'lim. Kita sudah baca contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh dalam dua pertemuan, dan masih tersisa beberapa contoh-contoh yang lain. Dan kita sudah fahami bahwa beliau dalam mentarbiyah dan mentaklim, beliau menggunakan berbagai macam metode. Kadang begitu tegas dan kadang beliau sangat lembut. Dan beliau telah melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah dan untuk mentarbiyah umat ini. Kita terakhir membahas pada pertemuan kita yang lalu bagaimana beliau mengajarkan kepada sahabat menyikapi secara bijak seorang badui yang kencing di masjid, melakukan perbuatan yang sangat mungkar, tapi dasar seorang badui dia jahil dan tidak tahu adab. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat bagaimana menyikapi model yang semacam ini. Sebagaimana kita juga sudah mengisyaratkan bagaimana ketika beliau menyikapi kesalahan yang datang dari seorang seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang yang sudah sangat paham lalu melakukan sesuatu yang bisa membuat orang lari dari dakwah atau lari dari melakukan kebaikan karena salat yang beliau pimpin terlalu panjang, ya, sehingga sebagian merasa berat dan mau lari dari jamaah. Nabi kita mengajarkan kepada Mu'ad
secara tegas dan bahkan memarahi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan hal tersebut. Masih ada beberapa contoh-contoh yang kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Ya, fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashirin Nadhiri sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Thumma qala: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه لإزالة المنكر. فعن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية wala suratan illa tamastaha. Kemudian kata Syekh, beliau menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang mengirim para sahabatnya guna menghilangkan, menghancurkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Dari Abu Hayyaj Al-Asadi beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku utus kamu untuk satu amalan yang dulu saya juga diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal yang semacam itu. Ini Ali bin Abi Thalib mau mengamalkan sesuatu yang beliau pernah dapatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau menjadi seorang pengikut Rasulullah. Sekarang beliau menjadi seorang pemimpin, beliau mau juga ajarkan kepada pengikutnya apa yang beliau juga pernah dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan? Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memesankan kepada Ali, jangan kamu biarkan adanya patung kecuali kamu hancurkan. Tidak kamu biarkan kuburan yang dibangun kecuali kamu ratakan. Dan dalam riwayat surah illa tamastaha, jadi timsalan atau surah tidaklah kamu biarkan patung kecuali kamu menghancurkannya. Ini jamaah sekalian, salah satu dari taklim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya begitu banyak contoh-contoh bagaimana kelembutan beliau, hikmah beliau, dan bagaimana beliau begitu bijaknya dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran. Namun juga di sisi yang lain yang perlu disebutkan adalah beliau kadang begitu tegasnya terhadap kesyirikan, di mana beliau pesankan kepada Ali untuk tidak membiarkan berhala-berhala kecuali dihancurkan, bahkan patung-patung kecuali dihancurkan. Namun ini tentu saja harus difahami dalam keadaan ketika umat Islam memang sudah eksis, ketika kita memiliki kekuatan untuk hal itu, ketika tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena kita tahu begitu lama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah dan beliau membiarkan 300 lebih patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, dan itu tidak pernah disentuh, tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah dihancurkan, kecuali nanti pada saat Fathu Makkah, pada saat Fathu Makkah. Maka ini juga harus kita faham bahwa ini memang satu kemungkaran dan pernah dilakukan oleh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah lakukan? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau hancurkan semuanya itu, sampai membuat gempar penduduk atau orang yang ada di kampungnya, yang ada di negerinya waktu itu. Dan ini sebenarnya memang suatu kemungkaran yang paling mungkar. Cuma
tentunya hal ini jika kemungkaran itu mungkin dilakukan, ini kan merubah kemungkaran dengan keadaan yang paling tinggi tingkatan ini. Taghyirul munkar bil yad, ya, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang terkenal, hadis Muslim, man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaf al-iman. Merubah kemungkaran itu kalau punya power, kekuatan, kekuasaan, maka hendaknya diubah dengan tangan. Dan dengan maksud dengan tangan, memang dengan tangan dalam artian dihancurkan sesuatu yang memang mungkar selama memungkinkan, dan itu tidak dianggap sebagai kedoliman pada hakikatnya, dan tidak dianggap sebagai suatu perbuatan mubazir. Biarpun semahal apapun, kalau memang mungkar, dihancurkan pada hakikatnya. Dan jika tidak mampu, dan maksud tidak mampu ini memang dia tidak punya kekuatan untuk itu, atau mungkin kalau dia paksakan diri akan memberikan kemungkaran yang lebih besar, dampak yang lebih besar, dan mungkin dakwah akan ditentang, dakwah akan dihancurkan, di stop, dan mungkin ada pandangan-pandangan negatif terhadap umat Islam. Itu juga di antara hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Maka sampaikan dengan lisan, ajarkan, ya, sampaikan tentang kemungkaran tersebut, dan minimal kita mengingkarinya, ya, minimal kita mengingkari. Dalam kehidupan kita yang majmuk ini, ya, tentu saja hal yang semacam ini kita dakwahkan, perlu didakwahkan, dan tidak kita lakukan hal-hal yang bisa kontraproduktif, ya. Jadi jangan-jangan kalau sudah dengar hadis ini, ya, ada nanti sebentar pergi ke tempat-tempat patung-patung atau kuburan langsung diratakan semuanya, ya. Ini kalau pemerintah yang memerintah, ya, kita siap, ya. Dan itu pernah ada, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah beliau ketika memang sudah kerjasama dengan pemimpin di sana, maka dulu yang begitu banyak kemungkaran-kemungkaran dari kesyirikan yang semacam itu akhirnya bisa dihilangkan, ya, karena di samping dakwah beliau juga ada dukungan yang penuh dari pemerintah, ya. Maka ini yang perlu diberikan pencerahan, ya, karena ini sekali lagi kesyirikan adalah di antara kemungkaran yang terbesar. Tapi di waktu yang sama ini juga masalah yang kadang begitu kabur di tengah-tengah umat, dan kadang dianggap hal yang samar, bahkan banyak syubhatnya. Ini tugas kita, ya, dalam memberikan pencerahan, karena ini adalah di antara fenomena-fenomena kemungkaran yang sebenarnya besar yang ada di tengah-tengah kita. Tapi tentu saja perlu, ya, ada pendekatan-pendekatan yang baik untuk kita jelaskan masalah-masalah yang seperti ini. Tapi intinya kita mau katakan bahwa ini pernah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam menyikapi sunnah ini kita harus insaf, ya, harus kita pertengahan, dan harus kita objektif, dan kita tidak memandang dengan satu pandangan saja. Jangan kita hanya mengatakan dakwah Rasulullah lembut lalu kita menghilangkan sama sekali ketegasan. Sebagaimana jangan kita hanya mengambil beberapa contoh-contoh ketegasan lalu kita tidak melihat bagaimana keadaan waktu itu, lalu kita juga melupakan bagaimana kelembutan Rasulullah dan bagaimana kebijakan beliau dalam menghadapi kadang kemungkaran. Jadi kita perlu memahami fikih dalam dakwah dengan benar agar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ini butuh fikih dalam dakwah tentunya, kapan kita terapkan dan kapan bisa kita jalankan hal-hal yang semacam ini. Tapi perlu kita tahu bahwa itu pernah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص أحدا من أقاربه بعلم دون الناس. فعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله
ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. Ya. Kemudian masih dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini Syekh mengatakan dakwah Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam dakwah yang menyeluruh, dakwah yang tidak hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu, tidak hanya disampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat, tapi dakwah ini adalah dakwah yang alamiah, dakwah yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Karena itu beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan seorang dari keluarganya dengan satu ilmu yang tidak disampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Contohnya apa yang dikatakan oleh Abu Tufail radhiyallahu taala anhu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepadamu dengan sesuatu? Ini juga hadis yang sangat penting ini dalam membantah klaim Syiah Rafidhah yang selalu mengatakan sebenarnya ada pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Ali, namun Ali tawadhu, Ali tidak mau timbul konflik sampai dia tidak sampaikan, yaitu pesan bahwa khilafah ini setelah Rasulullah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kan klaimnya Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali dikhususkan dengan beberapa ilmu yang tidak disampaikan kepada siapapun, dan beliau tidak menyampaikan karena tidak enak ya dengan khalifah-khalifah yang lainnya atau dengan para sahabat yang dianggap lebih senior, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Ini di satu sisi tuduhan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib penakut untuk menyampaikan satu kebenaran yang mesti dia sampaikan, sekaligus tuduhan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa mengkhianati risalah amanah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan beliau sudah dikonfirmasi langsung, apakah memang ada pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah khusus untuk kamu yang perlu untuk disampaikan? Beliau bilang tidak ada sama sekali. Ini hadisnya di Bukhari dan Muslim juga, hadis yang sahih. Beliau mengatakan tidak sesuatu yang Rasulullah khususkan kepada saya, tidak kepada yang lainnya. Berarti tidak ada pesan khusus tentang masalah khilafah sebagaimana yang diklaim oleh kaum Syiah, kecuali ada sesuatu yang pernah saya catat ya, dan beliau sampaikan kepada sahabat dan umat waktu itu. Menurut beliau ini sesuatu yang pernah beliau catat secara pribadi yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, tidak ada yang Rasulullah khususkan bagi kami dengan sesuatu yang tidak disampaikan kepada manusia yang lain, kecuali apa yang ada di dalam tempat pedang saya ini, khirab saifi. Ada sesuatu secari kertas yang beliau keluarkan, di situ ada pesan-pesan yang pernah Rasulullah sampaikan dan kali ini beliau sampaikan kepada umat. Beliau tidak sembunyikan. Apa itu? Beliau keluarkan secari kertas itu dan menunjukkan bahwasanya beliau juga menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan menunjukkan bahwa menulis hadis itu sudah boleh sejak dahulu ya, bukan nanti belakangan ya sebagaimana sangkaan dari sebagian orang. Beliau sudah menulis sejak dahulu hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau tulis? Bahwa Nabi kita pernah mengatakan, la'anallahu, Allah melaknat man zabaha li ghairillah, orang yang menyembelih selain karena Allah, entah menyebutkan selain nama Allah atau niatnya memang dipersembahkan sembelihan itu kepada selain Allah. Itu masuk semua pada menyembelih bukan karena Allah, terlaknat. Ini perbuatan yang syirik. Wala'anallahu man saraqa manaral ard, dan Allah melaknat orang yang mencuri manaral ard. Manaral ard itu tanda-tanda yang ada di bumi ini atau di alam ini. Dan dalam sebagian riwayat man ghayyara manaral ard, yang merubah. Ya, jadi biasa ada tanda-tanda di jalan bahwa ini di sini buntu, di sini
atau sini ada tikungan, atau ini termasuk manaral art, ya. Jadi ada rambu-rambu yang disampaikan di tempat-tempat tertentu. Dilaknat orang yang ghayyara manaral art, merubah. Jadi umpama dibilang belok kanan jangan, jurang itu. Lalu dia ganti, dia kasih belok kiri. Subhanallah, sampai orang jatuh di jurang, ya. Itu ghayyara. Atau saraka, dia ambil, sudah ada peringatan di situ, lalu dia ambil sehingga orang akan celaka. Itu termasuk saraka au ghayyarah manarat ard, tanda-tanda yang ada di bumi ini. Yang ketiga, wa la'anallahu man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat bapaknya. Bapaknya maksudnya orang tuanya secara umum. Ini dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah pernah menyebutkan hal ini, para sahabat bertanya, apakah mungkin, ya, apakah mungkin ada di antara kita yang melaknat orang tuanya? Waktu itu pernyataan ini pernyataan yang mengundang pertanyaan dan membuat penasaran, masa ada anak yang tega untuk melaknat orang tuanya? Maka para sahabat tanya, ayal anu ahaduna walidah, ya. Kalau hari ini ditanya, disampaikan pada kita, orang tidak bertanya, karena memang orang tahu memang ada orang yang melaknat orang tuanya. Tapi di masa itu pernyataan ini membuat penasaran, apakah mungkin ada seorang di antara kita yang melaknat orang tuanya? Lalu Rasulullah jelaskan, sebenarnya yang dimaksudkan melaknat kadang secara langsung dan kadang secara tidak langsung. Kalau di zaman kita mungkin secara langsung. Kalau di zaman itu yang paling mungkin waktu itu melaknat orang tua adalah menjadi penyebab orang melaknat orang tuanya. Dia kata-katai, dia cela, dia laknat orang tua temannya atau lawannya, lalu orang itu membalas sampai dicela juga, dilaknat juga orang tuanya dia. Maka karena dialah penyebab sampai orang tuanya dilaknat, maka Rasulullah mengatakan itu pada hakikatnya adalah melaknat orang tua sendiri. Jadi seorang yang menjadi perantara untuk sesuatu, maka hukumnya sama dengan orang yang langsung melakukan sesuatu tersebut. Jadi kalau ada seorang yang mau membunuh seseorang, lalu minta kepada anda pedang, minta kepada pisau, badi, lalu anda berikan, biar anda tidak niat untuk membunuh, tapi anda tahu dia mau membunuh, dia membunuh orang tersebut, maka anda pada hakikatnya juga ikut membunuh. Itu dalam syariat Islam semacam itu, bahwa seorang yang menjadi perantara mendapatkan hukum yang sama. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr, dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Kemudian Allah melaknat man awa muhditsa, orang yang memfasilitasi, memberikan tempat kepada muhdisan. Muhdisan artinya seorang yang melakukan hal-hal yang baru. Ini dalam beberapa riwayat ini terkhusus dalam Fadail Madinah, ya. Hadis-hadis ini ditempatkan Imam Bukhari dalam Fadail Ahli Madinah, karena memang dalam beberapa riwayat memang penyebutannya kepada orang yang melakukan ini di Madinah. Allah melaknat orang yang dalam riwayat man ahdatsa hadasan falaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melakukan suatu hal yang baru di Madinah, baginya laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Apa maksudnya hadas? Hadas adalah segala perkara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, termasuk bid'ah-bid'ah munkarah, dan termasuk adalah maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak pernah dikenal dengan oleh Nabi, lalu muncul pada saat itu. Subhanallah, ya jemaah sekalian, dulu ini tidak apa-apa saya sampaikan, ya. Dulu dulu ulama-ulama Saudi, ya, waktu masa-masa Syekh Muhammad bin Ibrahim Syekh bin Baz dan yang lainnya, ketika masa-masa itu teknologi yang muncul waktu itu, masa-masa kita dulu kan masa-masa tahun 80-an, mungkin tahun 90-an, teknologi yang paling tinggi itu yang bisa mengakses berita-berita, film-film dan sebagainya adalah parabola, dush, ya, dush. Orang itu bahasanya dush, ya. Waktu muncul parabola, ya, kan waktu masa-masa parabola, ya, sampai juga
Waktu itu ya belum ada internet, waktu itu belum ada yang namanya internet. Tapi dengan adanya parabola masuk di kampung-kampung dan sebagainya. Lalu di Saudi juga merebak. Dan ini menggelisahkan para ulama kita. Anak-anak mereka, anak-anak Saudi, anak-anak ya Medina, Makkah apa sudah masuk ke rumah-rumah mereka. Apalagi mereka adalah orang yang mampu dari sisi ekonomi, sangat mudah untuk membeli hal itu. Masuk di rumah mereka, apa yang tabu bagi mereka, dan memang secara syariat tidak dibenarkan mengakses film-film yang tidak pantas, melihat hal yang tidak pantas. Maka saat itu mereka mengatakan di antara fatwa yang disebutkan waktu itu termasuk man ahdatsa hadasan, hadas adalah parabola waktu itu ya. Tapi entah setelah itu mungkin mereka tidak melihat bagaimana perkembangan yang lebih pesat dengan internet hari ini ya, subhanallah. Kalau parabola saya sudah begitu menggelisahkan mereka pada waktu itu ya, gimana dengan akses internet yang jauh lebih memudahkan. Tapi intinya memang perlu diwaspadai hal yang baru yang membuat rusak masyarakat, rusak generasi, rusak seseorang. Dan siapa yang punya andil dalam membuat kerusakan di tengah masyarakat dengan memunculkan sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan, maka bisa hal itu jatuh dalam ancaman ini ya. Walaupun kita tentu saja bagi kita teknologi yang semacam ini adalah silahun zu al-haddain, dia adalah pedang atau dia adalah senjata yang memiliki dua sisi yang berbeda ya. Ada yang bisa untuk positifnya, ada yang bisa negatifnya. Seharusnya kita manfaatkan untuk sisi positif. Tapi siapa yang menggunakan untuk hal yang negatif, menghancurkan generasi umat hari ini, maka ini dikhawatirkan termasuk man ahdatsa hadasa. Bahkan dalam hadis ini, siapa yang memfasilitasi orang-orang yang mau merusak umat, fa alaihi laknatullah, la'anallahu man awa muhdisan. Man awatinya memberikan iwa, memberikan tempat, memberikan fasilitas kepada orang yang kita tahu mau merusak negeri kita atau merusak masyarakat kita. Makanya kalau kita tahu kita punya rumah umpamanya, kita punya tempat yang mau disewa oleh orang yang kita tahu dia mau merusak, sebenarnya hiburan-hiburan yang merusak, kita sudah tahu, jangan berikan fasilitas karena dikhawatirkan jatuh pada laknat ini ya. Ya. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطف أصحابه ويداعب أطفالهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير. Nah, kemudian beliau berpindah ke contoh berikutnya, bagaimana seorang pemimpin besar seperti Nabi SAW begitu dekat dengan anak-anak kecil ya. Jadi orang besar seperti ini kan pergaulannya tentu dengan orang-orang besar juga gitu kalau pikiran sederhana kita. Tapi ternyata seorang pemimpin agung sekaliber ya Nabi kita masih punya waktu untuk bercanda, bermain-main dengan anak-anak kecil. Adalah Rasulullah SAW yulatifu ashabahu. Beliau kadang melakukan hal yang lembut, mencandai para sahabat-sahabatnya, bahkan anak-anak kecil, yudaibu atfalahum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau sebutkan itu muqaddimahnya bahwa beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apa contohnya? Contohnya kata Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik tentu saja adalah sekretaris pribadi Nabi kita SAW, dan Rasulullah sangat terbantukan dengan keberadaan seorang Anas bin Malik. Dan ini persembahan yang terbaik dari seorang Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Ya, begitu Rasulullah datang ke Madinah, para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas, memberikan apa yang bisa mereka berikan kepada Rasulullah. Ada yang siapkan rumahnya, ada yang siapkan kendaraan, banyaklah. Ummu Sulaim waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa, cuma saya memiliki seorang anak cerdas. Yang sebenarnya seorang Ummu Sulaim juga sangat membutuhkan Anas bin Malik. Umurnya masih 10 tahunan waktu itu. Anak ini yang di antara hal yang paling mahal yang saya miliki.
saya relakan untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Sejak awal-awal Rasulullah datang ke Madinah. Dan Rasulullah sangat menghargai pemberian ini. Beliau sangat dekat dengan Anas bin Malik, bahkan sangat dekat dengan keluarga Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Kadang beliau datang ke rumah Ummu Sulaim istirahat di sana. Kadang beliau datang dijamu, lalu beliau memimpin solat sunnah di sana untuk memberikan keberkahan kepada keluarga Ummu Sulaim. Ya, beliau kalau sudah dijamu, beliau bilang, di mana tempat solat kalian biasa? Lalu beliau solat sunnah, ya, pernah solat duha berjamaah. Itu di antara dalil bolehnya kadang-kadang, bolehnya kadang-kadang solat duha secara berjamaah, di mana Rasulullah pernah datang ke rumah Ummu Sulaim, Anas bin Malik, lalu dijamu, lalu beliau setelah itu solat sunnah memimpin mereka solat duha. Di antara kedekatan Rasulullah dengan keluarga Ummu Sulaim, ada anak kecilnya Ummu Sulaim. Itulah yang Rasulullah sebutkan Abu Umair. Dan menurut sebagian ulama, inilah sebenarnya yang ada khilaf sebenarnya. Inilah yang meninggal dunia dari anak Abu Talha dengan Ummu Sulaim, ya. Yang waktu itu ketika meninggal dunia, Ummu Sulaim merahasiakan sebelumnya kepada Abu Talha karena tidak mau buat Abu Talha sedih. Sampai beliau servis suaminya, beliau berikan makan, lalu berhubungan dan seterusnya. Baru setelah itu, ya, beliau sampaikan telah meninggal dunia. Waktu itu Abu Talha tanya, gimana kabarnya anak kita? Lalu didiamkan. Dia bilang, makin tenang dari sebelumnya. Ya, memang makin tenang karena sudah meninggal, tidak goyang-goyang, ya. Tapi beliau maksudnya mau hibur, tidak mau membuat guncang dan panik suaminya. Beliau berikan makan dan seterusnya sampai akhirnya beliau sampaikan. Sebagian ulama mengatakan inilah dia ini, Abu Umair, yang akhirnya tidak panjang umur. Saya memiliki seorang saudara, kata Anas bin Malik, yang dijuluki, diberikan kunyah dengan Abu Umair, julukan langsung dari Nabi kita SAW. Dan ini diantara dalil bahwa bolehnya punya kunyah sejak kecil, ya. Anak kecil pun belum punya anak kecil, saya ada anak kecil, ya, belum punya anak kecil bahkan belum punya istri, ya, sudah ada kunyahnya Abu Fulan, ya. Jadi itu diantara sunnah. Adalah Rasulullah SAW jika melihat Abu Umair ini anak kecil, ada burungnya yang beliau biasa main-main dengannya, ya, burung merpati atau semacamnya. Dia kalau ketemu, dia mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, apa sedang dilakukan burung kecilmu itu? Ya, beliau mencandai. Dan suatu saat burung itu meninggal dunia, ya, sedih, lalu dihibur oleh Nabi SAW. Sebagian ulama kita, hadis yang pendek ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, sebagian ulama kita menulis buku khusus tentang faidah-faidah dari hadis ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Sangat banyak, ya, kalau salah ratusan, ya, faidah-faidah atau seratusan atau dekat, ya, dari 100 faedah dari hadis ini. Ya, ini menunjukkan kedekatan beliau. Anas bin Malik, saya sudah contoh, ya, kedekatan beliau dengan seorang remaja. Apalagi si Abu Umair ini, anak-anak kecil, ya, anak kecil. Ya, fadhil. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. Nah, kemudian di antara bukti kedekatan Nabi kita SAW dengan anak kecil, ya, jadi ini juga perlu disebutkan. Jangan sampai ada kesan jangan-jangan beliau dekat sama anak kecilnya orang lain. Gimana dengan anak kecilnya sendiri, keturunan biologisnya? Banyak sekali contohnya untuk itu. Contoh
Anak kecil yang beliau paling sayangi adalah cucu beliau Hasan dan Husain. Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari berkhutbah. Dan kalau khutbah berarti berdiri di atas mimbar. Idja'a artinya tiba-tiba, tanpa diduga. Sementara antum tahu bagaimana khutbah beliau yang berapi-api dengan penuh semangat yang beliau jiwai khutbah beliau. Tiba-tiba datang sang cucu Hasan dan Husain masuk masjid yang pakai gamis warna merah waktu itu. Anak kecil ya, kalau datang masuk lari-lari biasa, terpleset, tergelincir, hampir jatuh. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung Rasulullah turun. Ya, beliau sedang naik di atas mimbar, lihat anaknya, cucunya hampir jatuh, maka beliau langsung turun ke bawah. Ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung gendong dua cucunya itu dan mengangkatnya, membawanya dan menempatkannya di atas mimbar di depan Nabi SAW pada saat beliau sedang semangat-semangatnya berkhutbah. Ini tentu saja menarik perhatian sahabat. Ya, kan kalau khutbah itu diperintahkan untuk fokus kita mendengarkan. Kayaknya kita diperintahkan fokus. Sang khotib sendiri tidak fokus, kurang fokus ya. Gimana ini? Ya, beliau jelaskan tentang masalahnya. Beliau mengatakan sadaqallah. Sadaqallah. Ini di antara dalil ucapan sadaqallah. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat hadis-hadis tentang masalah sadaqallah, beliau ucapkan itu ketika terjadi kejadian-kejadian yang langsung mengingatkan akan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa ya kita sementara mengaji, lalu ternyata ada ayat, kita ingat, oh iya betul, ini ayat ini kejadiannya seperti ada yang saat sekarang. Kita langsung baca sadaqallah ya. Jadi itu sebenarnya sadaqallah itu dia diucapkan kapan saja ketika kita mendapatkan satu keadaan yang cocok dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan sadaqallah, sangat benar firman Allah. Apa itu yang beliau maksudkan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, cobaan bagi kalian. Cobaan ya. Beliau bilang, kenapa bilang cobaan? Saya melihat dua anak kecil ini, cucunya maksudnya, berjalan dan terjatuh atau tergelincir, maka saya tidak bersabar lagi untuk langsung turun untuk menggendongnya, dan terpaksa saya memutuskan memotong khutbah saya. Ya, jadi beliau tunjukkan bahwa ini panggilan nurani ini secara natural, tabii. Beliau tidak bisa bersabar untuk memutuskan khutbahnya dan untuk langsung menggendong anaknya. Ini menunjukkan bagaimana secara tabiat alami, fitrah, kecintaan kepada anak, walaupun kadang cukup mengganggu ibadah, Makanya beliau bilang sangat benar firman Allah, harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu kadang jadi ujian. Saya sampai tidak fokus dalam khutbah gara-gara ada anak saya waktu itu, anaknya, cucu maksudnya, yang sampai terjatuh. Ya. Itu beliau katakan sadaqallah. Ya, mungkin satu lagi. وقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا
أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. Ya, terakhir ya untuk malam ini masih tentang anak kecil. Kali ini langsung kejadian terkait dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Apa buktinya? Beliau selalu membuat mukaddimah seperti ini dan banyak contoh-contohnya ya yang bisa disebutkan oleh Anas. Beliau mengatakan, satu hari saya diutus oleh Nabi SAW untuk satu hajat. Jadi ada biasa misi rahasia, ada satu pesan penting. Ya sampai-sampai kadang ibunya Sulaim ketika ketemu dengan Anas, lalu dia tanya Anas, lagi kosong, bilang ada ini satu yang diperintahkan Rasulullah. Bilang apa itu? Dia bilang ini rahasia, Rasulullah tidak mau saya sampaikan. Sampai kepada ibunya dia rahasiakan, dia tidak mau sampaikan. Kalau Rasulullah bilang, ibunya bilang, oh kalau gitu sudah, jangan sampaikan. Ya. Jadi ini dalam satu hajat yang penting. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi la azhab wa fi nafsi an azhab. Ya, jadi Anas anak kecil ini kan biasa, apalagi kalau waktu main-main, dia bilang, saya pergi atau tidak pergi nih? Ya. Terhadap apa yang Rasulullah perintahkan kepada saya. Jadi agak ragu pertamanya. Jadi sekali lagi usia beliau waktu itu kisaran 9 atau 10 tahun. Usia SD lah kalau kita. Masih anak-anak kelas 5 SD mungkin, MSD. Kan masih suka main bola, masih suka main enggak ada main bola waktu itu mungkin ya. Makanya kalau kita biasa main bola atau yang semacamnya. Jangan karena SD, anak SMP, SMA juga biasa ya suka main-main. Maka beliau keluar, namun di tengah perjalanan ketemu sama teman-temannya. Ini godaan ini ya. Di tengah perjalanan ketemu dengan Sibyan, anaknya, anak teman-teman yang sebaya. Wa hum yal'abuna fis suq. Main-main di pasar. Lalu beliau akhirnya ikut main. Ya. Ini ada sebenarnya yang dipotong di sini ya. Jadi dalam sebagian riwayat Rasulullah menunggu ini. Kenapa lama sekali Anas ini? Belum datang sampai sekarang. Akhirnya Rasulullah langsung menyusul ya. Jadi kan masa-masa itu, jangan kan masa kita biasa kalau kita tidak tahu langsung kita menyusul ya. Kalau hari ini kan langsung ditelepon, gimana? Di mana posisi? Ya. OTW ya. Tapi enggak tahu sampai ya. Mungkin masih berpikir untuk jalan tapi sudah bilang OTW ya. Jadi Rasulullah akhirnya menyusul. Dan ternyata Rasulullah mendapati Anas sedang main-main sama teman-temannya. Apakah yang dilakukan Rasulullah? Ya kalau orang tua, apalagi kalau pemimpin, kira-kira gimana ini? Langsung dia pukul dari belakang mungkin ya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba ada orang dari belakang yang memegang tengkukku ya, memegang qafa itu tengkuk bagian belakang ya, megang dari arah belakang. Dalam sebagian riwayat Rasulullah memegang-megang telinga dari Anas bin Malik dan mengatakan, ya zal uzunain, wahai yang memiliki dua telinga. Ya, beliau pegang-pegang dari belakang. Pegang-pegang ya, bukan jewer ya, bukan dipinting ya, bukan di jewer. Bukan dibinting ya. Tapi pegang-pegang, mengatakan wahai yang memiliki dua telinga. Makanya Anas bin Malik itu digelar sebagai apa? Zul uzunain, yang memiliki dua telinga. Kenapa bisa bilang memiliki? Kita semua punya dua telinga. Tapi maksudnya, ini kisahnya sebenarnya ini. Qal fa nazartu ilaihi. Siapa ini dari belakang pegang belakang saya. Dalam riwayat pegang telinga saya. Maka saya melihat, wa huwa yadak, ternyata Rasulullah, apakah beliau merah padam wajahnya? Yadhak, tertawa Rasulullah. Masya Allah ya. Kita sudah abai ini dengan amadahnya, ternyata Rasulullah cuma tertawa. Dan mengatakan, ya Unais, Anas sebenarnya namanya, tapi tasgir, panggilan kesayangan.
ya Unais, wahai Anas yang kecil, sudah pergi dari apa yang saya perintahkan, sudah ke sana? Lalu dia mengatakan, "Naam, an azhab ya Rasulullah." Ya, saya pergi sekarang wahai Rasulullah, ya. Jadi baru mau pergi, ya baru mau pergi. Kata Anas bin Malik, demi Allah, saya telah berkhidmat kepada Rasulullah 9 tahun, dalam sebagian riwayat 10 tahun. Kata ulama kita mengkompromikan dua riwayat ini, 9 tahun lebih, hampir 10 tahun, ya hampir 10 tahun. Namun selama interaksi saya dengan Rasulullah sebagai seorang pemimpin majikan saya atau atasan saya tidak pernah mengetahui beliau mengatakan kepada saya sesuatu yang saya telah lakukan yang mungkin kurang pas, lalu dia mengatakan, lima fa'alta kadza, kenapa kamu kerjakan semacam ini? Auli syai'in taraktuhu, atau sesuatu yang saya belum kerjakan, halla fa'alta kadza, kenapa belum kerjakan yang semacam itu? Jadi semua kata-kata yang enak yang didengarkan dari Nabi SAW. Dan ini kebijakan beliau, ya. Kata ulama kita, pertama kan Anas bin Malik masih kecil, sangat tidak bijak kalau anak kecil kita perlakukan seperti orang dewasa. Yang kedua, hal ini jika berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi dari Nabi SAW. Adapun untuk urusan agama, urusan hak Allah, maka Rasulullah tidak diamkan ketika ada hal-hal dari sahabatnya yang mengabaikan sesuatu urusan agama. Tapi kalau kepentingan pribadi kita, suruh umpamanya anak kita lalu sesuatu dia mungkin lupa, maka disinilah jiwa besar seorang pemimpin, jiwa besar seorang bapak kepada anak-anaknya, ya, dalam hal yang semacam ini. Ternyata belum bisa kita habiskan, masih ada sedikit, ya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.